Nalikana Sayyidah Fatimah alaihi salam mengkini abana, dilecehkan, melihat abana dicaci maki. Sayyidah Fatimah adalah anak yang sekaligus pendamping Rasulullah setiap hari. Telinga beliau mendengar cercaan dan makian yang tidak henti-hentinya keluar dari lisan-lisan orang-orang durjana, merusak nama baik Rasulullah. Telinga Sayyidah Fatimah dimasuki kalimat-kalimat yang menusuk hatinya. Sayyidah Fatimah yang kecil hanya mampu menangis. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, mengapa manusia tidak menghormati abahnya? Takkan kaya sabar aku, Buna, wafat kebetulan Sayyidah Fatimah alaihi salam dibawa perhatian dan kasih sayang. Kembali Sayyidah Fatimah hanya tahu menangis karena kesabaran membatasi untuk tidak berbuat yang macam-macam. Tetapi mereka yang kau dikecewain, Mbak kecewain wafat, maka satu demi satu hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Manusia sebagai kecintai wafat, Sayyidah Fatimah alaihi salam kaito mangki wafat aban kaito mola, tetapi tidak berbuat yang macam-macam. Bahkan sebelum wafat Rasulullah, Sayyidah Fatimah mendapatkan bocoran-bocoran rahasia, mendapatkan singkapan-singkapan misteri perjalanan ahli bait yang semuanya menderita. Hai Fatimah, pasal pada tangan anak kepada Gusti Rasulullah. Sengkong ngabes, bekal pada sengkong kejadian raja, banai kalian aja, banai bekal nonde, kalian aja dari kampung umat. Siapakah kota umat tapi nyata mereka terdekat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal pada Fatimah, bakna Ali sengkong ngabes. Lagi nak coba berjiat berbal-bal sentong tataan pedang. Saya nyeki, saya ketorang saya keban diri saya bahaya Ali. Saya kedengaran nak sampai ke dembur, sampai ke dan saya ketapit berdiri Rasul sengko hai Ali. Bermana hai Hasan tak kompoi. Sengko ngabes jauh seban berjiat. Bekal biru laporan racun. Bersengkong ngabas kabar hai Al-Husain tersampur aja teman pegang biasa menjaga kebenaran Husain. Satu demi satu rahasia perjalanan bait dikupas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasien Buna merah Sayyidah Fatimah. Bagaimana suaminya akan meninggal? Bagaimana Al-Hasan akan meninggal? Bagaimana Al-Husain akan meninggal? Tak kawasan kaito Rasulullah menghadapi dengan Islam firman dari dengan Muhammad al-Baqir dari dengan sekota yang dapat firman dari tung keturunan Fatimah dari adakah sebuah penderitaan yang akan dapat menandingi penderitaan Sayyidah Fatimah alaihi salam? Mengapa Sayyidah Fatimah sabar? Mengapa Sayyidah Fatimah mampu bertahan menghadapi ujian Allah? Karena Allah akan mengangkatnya menjadi wanita yang terbaik. Sebagaimana laki-laki yang terbaik setelah Rasulullah adalah suaminya, dan satu-satunya manusia yang terbaik dari segala manusia adalah Rasulullah. Semuanya harus memiliki tahapan-tahapan ujian. Sakapian harus yuji ben Allah. Mula yuji maka nyata seuji ben Allah nanti setahun derajat kekian setak bisa nanti bermakhluk-makhluk selain. Ini kalau kita melihat Sayyidah Fatimah dari sisi kesabaran. Lantas mau dilihat dari sisi apa lagi Sayyidah Fatimah tentang ilmu. Kalau sudah berbicara tentang ilmu-ilmunya Sayyidah Fatimah dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara tentang kefasihan lidahnya di dalam memberikan khutbah-khutbah, sesungguhnya itu adalah lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila berbicara tentang keberaniannya, maka keberaniannya adalah keberanian Rasulullah. Bahkan Fatimah yang akan Allah berikan kepada Rasulullah sebagai hadiah, bahwa engkau kekasihku wahai Muhammad, aku berikan kepada
wahai Muhammad. Bahkan wajahnya mirip dengan wajah engkau wahai Muhammad. Cara berjalannya mirip dengan engkau wahai Muhammad. Namun dia adalah seorang wanita yang nantinya dari sulbinya dan dari sulbi suaminya akan dilahirkan anak-anak mereka yang aku nisbahkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai anak keturunanmu. Dan diberi merah namanya. Namun suara Sayyidah Fatimah sampai kacungkan salerana robana mirip sarkus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahit ito kanabir na Sayyidah Fatimah alaihi salam. Sayyidah Fatimah alaihi salam ay maringina ng Fatimah. Limana sumiyat Fatimah bi Fatimah lianna Allah Ta'ala fatalaha wa ratalabu muhibbiha minannar. Alakah Allah memberinya Fatimah kerana Fatimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Sayyidah Fatimah pencinta-pencintaan supaya dia tak masuk ke neraka. Diputus hubungannya dengan neraka, dilindungi oleh Allah dari neraka karena surga itu merupakan jaminan terhadap Sayyidah Fatimah dari kisah Allah. Kaito Nabi Abu Tani Ilhal keutamaan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Perjuangan di waktu dia masih muda bersama Rasulullah. Demikian pula setelah beliau berada di Madinah, beliau tetap membantu abah. Namun sayang, umur Sayyidah Fatimah cuma 12 tahun. 12 tahun para labu. Namun aku mengat sakapena anbiya wal mursalin. Usia 18 tahun membuat tercengang semua malaikat. Usia 18 tahun membuat tercengang semua jin. Usia 18 tahun ini membuat tercengang semua makhluk dan mereka mendaki mengokohkan sesungguhnya memang As-Sayyidah Fatimah Al-Zahra adalah merupakan Sayyidah Nisa'il Alamin minal awwalin wal akhirin. Disinilah kemudian pengukuhan demi pengukuhan diakui sehingga terakhir diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul menyebutkan wahai Fatimah, ridha Allah ada pada ridhamu dan murka Allah ada pada murkamu. Barang siapa mengganggu wahai Fatimah berarti mengganggu aku dan berarti mengganggu Allah. Barang siapa yang mencela engkau wahai Fatimah berarti mencela aku, berarti pula mencela Allah. Maka Fatimah adalah diriku, Fatimah adalah serpihan dagingku, Fatimah adalah satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Manabi panjenengan para lampu tanya lagi, kenapa kau diberi Nabi Adam kantos dan Nabi Isa? Mereka wajib mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban Nabi Adam harus cinta dengan Rasul Muhammad. Kewajiban Nabi Nuh harus cinta dengan Rasul Muhammad. Maka semua utusan Allah wajib mencintai Rasulullah. Namun apa pertanyaannya? Kewajiban apa yang Allah berikan kepada Rasulullah? Mana bisa kebenaran dia wajib wajib cinta dengan Rasulullah? Maka kewajiban apa? Siapa yang cinta dengan Allah dan Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama Rasulullah menolak, Rasulullah menangis sehingga tangisan Rasul membasahi dagunya, sehingga tangisan Rasulullah membasahi gamis. Sementara Rasulullah kain para tarik di atas ranjang dalam keadaan lemes Rasulullah, dalam keadaan songkang sesaat Rasulullah moral dalam bersetong moral luar biasa. Sahabat katanya, ya Rasulullah, apa sahabat pengajian ketong moral? Apa sebab kau ya Rasul menangis? Rasulullah berkata, sesungguhnya aku akan berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kau menjual Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya kau akan Allah. Sesampun dekat tangan Fatimah kami ada. Dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bermacam nasib Fatimah dengan salah satu mati. Bahkan ikannya dia bermacam berisiko. Saya tak takut berisiko, saya tidak berisiko. Berisiko tidak ada bisa. Buah hatiku akan disakiti, jiwaku Fatimah akan disakiti, belahan dagingku akan dianiaya. Berisiko tidak ada bisa. Sayyidah Fatimah berani, Sayyidah Fatimah mendengarkan ini, Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah gerakan yang membuat kau menangis, wahai Fatimah? Kenapa kepada Sayyidah Fatimah, wahai abahku, aku menangis bukan karena aku mendengar apa yang kau ucapkan tadi, tidak. Tapi kau menangis, hai abah, karena kau yakin kesampulan kau bergerak asal panjenengan abah. Mudah-mudahan panjenengan menjual kita panjenengan bergerak asal kau dalam selamat. Bermakna itu, bermakna itu, bermakna sayang itu dari masyarakat dari panjenengan dan kaulah hai abah. Bukan penderitaan terhadap dirinya, bukan penganiayaan terhadap dirinya, tetapi Sayyidah Fatimah menangisi arti perpisahan dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad pun menangisi kekasihnya Fatimah yang akan dianiaya oleh umatnya. Tangisan dua hamba Allah yang suci ini direkam oleh sejarah dan direkam oleh hati-hati yang mencintai keduanya. Seluruh Allah mencatat kita sebagai pencinta mereka dan dikelompokkan oleh Allah dengan mereka. Di saat kita berdosa, sesungguhnya mereka adalah simbol kesucian Allah dan kita disucikan dengan kesucian mereka. Amin. Berangkat sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keagungannya. Maka Sayyidah Fatimah di waktu meninggalnya Rasulullah, seakan-akan beliau menjadi wanita yang lesu, seakan-akan tercampur semua segala persendian beliau, sehingga beliau tidak lagi serikat dahulu. Sayyidah Fatimah ketika dinagi Rasulullah tak pernah mesra. Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah mola, tak pernah bermesra dengan bibir Sayyidah Fatimah. Sejika pada Rasulullah kata wafat, terus duka. Beban ini menggerogoti jiwa Sayyidah Fatimah. Fatimah terus bersedih. Fatimah terabaikan kebersaukan saja. Sayyidah Fatimah pada akhirnya menderita sakit. Sayyidah Fatimah akhirnya tidak mampu melangkahkan kakinya. Sayyidah Fatimah terbaring di atas pembaringannya persis sebagaimana Rasulullah berbaring. Mana ada lupa dengan cerita Rasulullah. Wajahnya yang pucat masih serupa dengan wajah Rasulullah. Pintu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah laki-laki. Umpama Rasulullah bersayyidah Fatimah kaitu pada rizki, maka semua orang akan ini adalah kembaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saking mirip, dari saking pada selera bersuara antara putri itu benar. Hadirin saya berjalan kisah Allah. Sayyidah Fatimah di waktu sudah menderita sakit ini memanggil kepada pelayannya Asma. Hai Asma, kemarilah kau wahai Asma. Maka kemudian Asma datang, ada apa kau wahai denganku Fatimah? Asma lelaki air saya kuasa. Maka riwayat mengatakan Asma menghantarkan air untuk berwuduknya Sayyidah Fatimah, dan riwayat lain mengatakan untuk mandinya Sayyidah Fatimah. Sebelum air itu dipakainya mandi, Sayyidah Fatimah memberikan wangi-wangian kepada air tersebut. Selepas beliau mengambil wudu dan mandi, maka kemudian beliau mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Akan dengan pisahannya Sayyidah Fatimah untuk itu, sehingga mengkenal Abah, sehingga mengkenal Rasulullah, sehingga harus berdoa kepada Sayyidah Fatimah. Aku akan menjumpai Rasulullah, maka aku harus mandi, aku harus mengganti pakaianku dengan pakaian yang baru. Aku ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Sayyidah Fatimah ingin memberikan yang terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Asma kurang tiga itu barang. Asma menyaksikan ini. Asma tak gelar-gelar untuk itu. Nangis sudah asma. Oleh itu kerana berkatakan kepada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma kalau hati kalilah hadu itu barangku. Kapur barus. Saya paling Jibril Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadu ini adalah pemberian Jibril yang nanti akan dipakai untuk setiap jasad yang akan meninggal. Dulu diberikan oleh Jibril kepada Rasul dan Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya menjadi tiga. Sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk suaminya dan sepertiga untuk Sayyidah Fatimah. Ambilkan kapur baru yang telah diberikan oleh Jibril kepada Abah dan Abah memberikan kepadaku. Letakkanlah di kepalaku wahai Asma. Sayyidah Fatimah dorong seorang sahabat dan eseran, maka diletakkanlah habib tersebut di kening Sayyidah Fatimah oleh Asma. Para abu kenapa dulu Sayyidah Fatimah untuk itu lanjutlah dulu Asma, tinggal dulu sebentar. Kau beristirahat Asma, kau berbaca Al-Quran Asma. Karena sempurna apa yang kau berapa wafat ini berbaca Al-Quran. Maka dibacakan Al-Quran oleh Sayyidah Fatimah. Kini hai Asma, membaca Al-Quran nasi kau ambu. Bila terhenti bacaanku, panggillah aku wahai Asma. Menombangan nasi kau ayat juga tak nyawa Asma. Bila tidak ada sambutan dariku wahai Asma, ketahui bahwa aku dah menjumpai abahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma sejenak keluar dari kamar Sayyidah Fatimah untuk entok. Asma mendengarkan suara yang mirip dengan suara Rasulullah membaca Al-Quran. Asma segera ke Rasulullah untuk entok, hatikan dia suara Rasulullah. Karena orang yang paling mirip dengan Rasulullah tengah membaca Al-Quran yang suaranya serupa dengan Rasulullah. Betul itu bacaan demi bacaan. Jadi diperboleh berkemah. Dibikannya sudah mulai merendah suaranya. Tiba-tiba suara itu perlahan-lahan demi suara itu hilang dan segera tidak lagi terdengar. Asma manggil, wahai putri Muhammad yang terpilih, wahai putri wanita yang terbaik di saat hamil akan dirinya, wahai putri orang yang dekat dengan Allah, sungguh tampak bahkan lebih dari itu. Wahai Fatimah, wahai belahan dari Rasulullah, panggil Sayyidah Fatimah bin Asma tak nyawa para Abu. Asma Oli berarti Sayyidah Fatimah bangkat lucu. Ya Gusti Rasul, Asma jawab ya Sayyidah, wahai judulnya Sayyidah, wahai judulnya Sayyidah, Nabi menceritakan terkira apa kisah Gusti Rasulullah pada pasangan Nabi Asma. Asma menangis. Pertama wanita yang tahu akan wafatnya Sayyidah Fatimah adalah beliau. Al-Hasan al-Husain datang. Al-Hasan datang. Al-Husain datang berkatanya, wahai Asma, apa saya berikan itu asaran Asma? Asma mulai. Asma menangis dan Asma berkata, wahai Al-Hasan dan Al-Husain, ibu kalian tidak tidur, ibu kalian telah tiada. Al-Hasan mencium kepala Sayyidah Fatimah, Al-Hasan mencium tangan Sayyidah Fatimah, Al-Husain mencium kaki Sayyidah Fatimah. Keduanya berkata, ya Ummah Tirmidzi, wahai ibu, berbicaralah kalian kau pada kami. Maka Sayyidah Fatimah tetap dalam baringnya yang panjang dengan senyum, seakan-akan wajah itu telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul itu Arabu. Sayyidah dua, emang berasma pagi abana sampian. Dia ternyata abana pada yang jawab di jasa sempurna ibu dan sampian keduanya nomor wafat. Beritahu kepada Rahmu bahwa ibu sudah tiada.
berikan tahu padanya, kan sesungguhnya dia harus tiba di sini untuk menyaksikan jenazahnya. Maka kedua dan sama masuk ke masjid karena waktu itu Imam Ali berdiri di masjid dan sama ke masjid dan kuat jika dua menangis. Semakin dekat akan masjid, keduanya semakin kuat menangis. Waktu itu Imam Ali biar 4 tahun jadi Imam Ali pas kemarin dia pasti Fatimah ada kemudian Ali. Karena tangis keduanya memecahkan setiap telinga yang mendengarkan, semuanya menjadi terkejut. Sampai sahabat-sahabat dengan Madinah tanya, pada pona apa-apa Rasul, apa tangis itu. Pasti sehingga dua itu kerongkan Gusti Rasul. Pona pada mulai Imam Hasan ketika Buset berdiri dia, tangi Buset kerongkan Gusti Rasul kita. Tangi pula mangkat dia, tangi dua tiraki kita orang karena cinta dengan Gusti Rasul luar biasa, menangis kedua. Riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah alaihissalam itu sebelum wafat berwasiat kepada Imam Ali. Di dalam wasiat yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah alaihissalam kepada Imam Ali, wahai suamiku, itu wasiat nalika Sayyidah Fatimah alaihissalam masih menderita sakit. Wahai suamiku, bila aku nanti telah tiada, maka menikahlah engkau dengan anak Umam, karena sesungguhnya putri Umamah itu persis seperti aku di dalam menjaga Al-Hasan dan Husain. Dan yang kedua, wahai suamiku, buatkanlah aku keranda maya, kebayang sengkok paten mayit, betul itu sobung jenazah dan betul itu berabu. Pertama kali sejarah mengatakan dipakainya keranda dalam kehidupan manusia atau di dalam kematian manusia hanyalah berkenaan dengan wafatnya Sayyidah Fatimah. Mula pertama keranda dipakai. Pertama kali pertenan mayit yang kuliah itu karena Sayyidah Fatimah alaihissalam. Ada Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, aku telah melihat malaikat menggambarnya. Engkau harus malaikat Amerika beranda. Beranda Jibril Imam Ali. Maka sebut lagi gambaran-gambaran Imam Ali membuatkan keranda untuk Sayyidah Fatimah. Dan kemudian yang ketiga, wasiatnya kepada Imam Ali, wahai suamiku, janganlah musuh-musuhku menyaksikan kematianku. Janganlah musuh-musuhku ikut dalam bertaziah kepadaku. Janganlah musuh-musuhku ikut waktu penguburan. Dan janganlah sampai kuburanku dijumpai oleh seorang pun dari musuh-musuhku. Sengkau tari wahai suami sengkau, sampai pada bosan-bosan sengkau, ngerok menjadi urusan jiwa yang sengkau. 3 wasiat agung ini disampaikan oleh lisan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Maka riwayat mengatakan di saat menangisnya Hasan dan Husain, menangisnya Asma, maka membuat wanita-wanita muslimat menangis, membuat penduduk Madinah menangis, sehingga semua ibaratkan pasukan-pasukan berkuda, ibaratkan pasukan-pasukan yang cepat larinya menuju ke medan. Mereka semua berbondong-bondong datang ke rumah Sayyidah Fatimah, sebagian menepuk kepalanya, sebagian menepuk dadanya sendiri, sebagian berteriak-teriak histeris. Mereka berkatanya, sekarang ini adalah satu masa di mana kita akan berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menangis. Kemudian Imam Ali berkata kepada Abi Dar, wahai Abi Dar, katakan kepada manusia agar mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dan katakan kepadanya sesungguhnya penguburan Fatimah akan ditunda. Maka Asma dan Abi Dar memberitahu kepada orang-orang untuk pulang ke rumahnya masing-masing karena penguburan terhadap Sayyidah Fatimah akan ditunda. Diusir oleh Abi Dar semuanya, pulang kalian, pulang, karena sesungguhnya penguburan Sayyidah Fatimah akan ditunda. Maka semuanya pulang.
menjelang tengah malam. Sebagaimana wasiatnya wahai suamiku, di tengah malam kuburkan diriku. Riwayat mengatakan yang membawa jenazah itu adalah Al-Hasan wal Husain, Amirul Mukminin Ammar, Abdullah, Miqdad, Zubair, dan beberapa dari tokoh-tokoh dan sahabat yang lain, dan dibantu pula dengan orang-orang yang menjadi kepercayaan Imam Ali dari Bani Hashim. Mereka berangkat, kemudian mereka menguburkan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Sebagian menyebutkan dibuatnya 7 kuburan sebagai penyamaran terhadap kuburan yang asli. Sebagian lagi mengatakan 40 kuburan untuk menandingi atau menyamarkan kuburan yang asli, dan kuburan yang asli yang diratakan dengan tanah sehingga tidak bisa terlihat secara wajib. Hadir, apa yang terjadi di waktu jenazah itu akan dikuburkan? Imam Ali berkata, wahai putri Rasulullah, aku akan kembalikan engkau kepada orang yang lebih berhak terhadap dirimu dibandingkan dengan aku. Sampaikan salamku kepadanya, wahai putri Rasul, dan sampaikan apa yang telah engkau derita, apa yang telah terjadi kepadanya. Biarlah juga engkau sendiri yang menyampaikan kepada Rasulullah apa sehingga rasa berdoa Fatimah dan juga pada tidak akibat Gusti Rasul manorti ke Gusti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Perkara beliau kata berdekat keluar oleh dari tanah kalau berdoa segitu. Mona Ali bin Abi Thalib riwayat menyebutkan di waktu liang kubur Sayyidah Fatimah dibuat dan jenazahnya telah diturunkan, keluar 2 tangan beliau kuburkan itu. Sahabat berkata dan dia tanya dengan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tangan Rasulullah menyambut jasad Sayyidah Fatimah di dalam kuburnya, sehingga ini yang meyakini bahwa kuburan Sayyidah Fatimah adalah berdekatan dengan kuburan abahnya. 1, yang kedua, sebagian menyatakan ini menunjukkan Rasulullah juga rindu kepada Sayyidah Fatimah dan menyebut Sayyidah Fatimah di belakangnya, sementara tangan batiniah yang menjadi menjelma sebagaimana tangannya waktu masih hidup sehidup secara jasmaniah. Ar-Rasul menyambut jasad putrinya sehingga tangan Rasulullah terlihat oleh para pentakziah. Kata jaga itu hari saya dia kerja benar sampai berkoda bersih. Kalau berbisa tahun tinggi, kalau berbisa tahun gemar berda, kalau kenyataan saya tak tahu bersejarah, sehingga hal-hal saya itu, kita harus diajari berumat, kita harus diikuti berumat, berdoa umat, ajar umat, dari mana mendermakan kita tidak lagi tempat dan berhati berpikiran untuk ikhlas kita yang berbeda. Karena saudara umat Islam itu berbeda ekonomi sebagai ulama. Hadirin saya berjanji satu saya Rasul, berjuga saya berjanji sana Nabi. Biar panjenengan saja mengingatkan bahwa aku yakin seperti aku. Mual sebagai dari bantuan, mual sebagai dari tenaga. Kait berjaya berjana raja menjadi Allah. Kapus, insyaallah akan kita bertahun. Bertahun juga sampai oleh sabora dari Allah. Bertahun juga sampai bertahun oleh barokah. Bertahun juga sampai bertahun oleh kencikan oleh syafaat. Tapi kokohkan diri kalian untuk berbanyak kepada Ahlul Bait. Nyatakan hati wadi ikut. No Ahlul Bait. No ada tempat Gusti Rasulullah. No ada tempat Amirul Mukminin. No ada tempat Sayyidah Fatimah. No ada tempat Imam Hasan dan Imam Husain. Karena sesungguhnya lampau di mana yang kita semua di sana Allah.
ini itu dalam para ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhibakum ar-rijsa dan baini wa yutahhirakum tathira. Saja manusia sedih ahli ahlul bait yang boleh sedih dan pangeran kalau bersedih dan juga ahlul bait berarti bahkan percaya bertibi kalau berkesudahan ahlul bait alaihissalam. Para putri yang agung Fatimah Zahra telah tiada. Jibril bola, Mikail bola, sekapita cincin se-Islam bola, sekapita sahabat secinta dan Gusti Rasul dan keluarga bola, sekapita tabi'in bola, semua menangis karena mereka mengerti Sayyidah Fatimah adalah kekasih Rasulullah yang telah dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya punya kisaran Allah, ngereng kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa mengingat hari-hari yang berkaitan dengan sejarah Ahlul Bait alaihissalam. Karena sungguh masih rasa ikut ke mereka akan kenal kepada kita, mereka akan mengingat kita, dan mereka akan membantu kita karena kita telah mencoba mengingat beliau, kita telah mencoba mengadakan acara beliau. Maka ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di saat semua orang menyaksikan kehormatan Ahlul Bait, menyaksikan kemuliaan Ahlul Bait, tetapi masih ada segelintir manusia di zaman sekarang yang masih meyakini Ahlul Bait adalah segala-galanya selepas Allah. Ahlul Bait nomor 2 sampun Allah Subhanahu wa taala. Anau ibadah Ahlul Bait berarti anau ibadah Allah. Nekut Ahlul Bait berarti nekut Allah. Maka sempurna ada sebenarnya ahli Ahlul Bait sebagai satu-satunya tangga yang akan menghantarkan setiap manusia menuju ridha Allah. Tak laku Ahlul Bait maka berarti tak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Para maka kisah kita bisa mundur sakater dari keutamaan Sayyidah Fatimah. Apa menurut saya mundur kisah makwa pada tak roya berseorang, makwa pada kiko berada tak roya berseorang berdemun apa selek TV, bedah TV sejarah. Karena olehnya TV itu lebih lega keadaan TV, lebih yakin keadaan TV. Kebenaran adalah kebenaran, karena sesungguhnya kebatilan akan hancur di saat kebenaran akan tiba. Sesungguhnya setiap upaya yang ingin menjatuhkan dan menutup-nutupi kehormatan Ahlul Bait, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kehinaan. Di dunia mereka hina dan di akhirat mereka juga hina. Kita mencoba mengangkat kemuliaan itu dari apa yang telah mereka pendam. Kita mencoba melengkapi apa yang telah mereka kurangi dengan harapan kita pun diangkat dan kita disempurnakan oleh Allah. Saya kedua semua demikian ibadah diterima kepada urusan Allah di surga luar biasa kan. Lalu kebahagiaan asal Gusti Rasul dan Ahlul Bait dan untuk para rabu ringkas panator dari kaulah kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.